Tembok-tembok putih di rumah itu terasa semakin tinggi setiap harinya. Bagi dunia luar, rumah itu adalah istana kecil milik Bu Guru Anissa, seorang pendidik teladan yang dihormati seisi kampung. Pagi hari, ia adalah sosok anggun dengan seragam rapi, menebar senyum sabar kepada anak-anak didiknya di SD Harapan Bangsa. Suaranya lembut namun tegas, setiap nasihatnya seorang menjadi titah yang tak terbantahkan bagi para wali murid. Siang hingga sore, ia adalah ibu yang sempurna bagi Rian, putra sematawayangnya yang berusia 8 tahun, menemaninya belajar dan bermain dengan penuh kasih. Namun, ketika malam merangkak turun dan Rian telah terlelap di kamarnya, Anissa akan duduk sendirian di ruang tengah yang luas. Keheningan menjadi monster yang menggerogoti jiwanya. 5 tahun telah berlalu sejak suaminya berpulang, dan selama 5 tahun itu, Anissa membangun benteng yang begitu kokoh di sekeliling hatinya. Ia adalah janda terhormat, citra yang harus ia jaga mati-matian. Ia tidak boleh terlihat lemah, tidak boleh terlihat kesepian. Ia tersenyum pada semua orang, namun tak ada yang tahu di balik senyum itu ada kekosongan yang membentang luas. Terkadang ia akan memandangi foto pernikahannya, jarinya mengusap wajah almarhum suaminya dan berbisik pada angin, "Aku lelah, Mas." Suatu sore yang terik, rutinitas itu pecah oleh sebuah suara yang familiar. Ting tong, ting tong, suara mangkuk yang dipukul sendok, diiringi teriakan Rian dari teras. "Ibu, bakso. Om bakso lewat, Bu. Rian mau." Anissa menghela nafas. Biasanya ia akan membuatkan Rian camilan lain, tapi hari ini ia terlalu lelah untuk berdebat. Dengan sedikit enggan, ia mengambil beberapa lembar uang dan melangkah keluar. Di depan pagar, sebuah gerobak sederhana berhenti. Di baliknya berdiri seorang pemuda berkaus oblong yang basah oleh keringat, namun dengan senyum yang anehnya terasa begitu tulus. Usianya mungkin baru pertengahan 20-an, jauh lebih muda darinya. "Pesan berapa, Bu?" tanya pemuda itu, suaranya ramah. "Satu saja, Mas, yang komplit ya." Saat pemuda itu mulai meracik bakso dengan tangkas, Rian berlari mendekat dengan mata berbinar. "Wah, baksonya besar-besar, Om." Pemuda itu tertawa kecil, tawa yang renyah. Ia menunduk sedikit, menyamakan tingginya dengan Rian. "Tentu saja, ini bakso super, khusus untuk anak pintar seperti kamu." Lalu ia menambahkan 2 butir bakso kecil ke dalam mangkuk Rian. "Ini bonus dari Om." Mata Rian membulat gembira. "Makasih, Om." Anissa pun terpaku sejenak. Ia melihat cara pemuda itu berbicara pada anaknya. Bukan dibuat-buat, bukan sekadar basa-basi pedagang. Ada kehangatan di sana. Saat ia menyerahkan mangkuk dan menerima uang, tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Anissa melihat sepasang mata yang jernih dan jujur, tidak ada tatapan usil atau menghakimi yang sering ia dapatkan dari pria lain. Untuk pertama kali ini dalam waktu yang sangat lama, Anissa membalas senyuman seorang pria dengan tulus meski hanya seulas tipis. "Terima kasih, Mas." "Bima, Bu. Nama saya Bima." Sejak hari itu, suara ting tong dari gerobak Bima seolah menjadi penanda waktu yang baru di rumah Anissa. Setiap pukul 4 sore, gerobak itu akan berhenti tepat di depan pagarnya. Rian akan selalu menjadi alasan pertama, tapi lama-kelamaan Anissa mendapati dirinya ikut menunggu. Obrolan mereka tak lagi sekadar transaksi jual-beli. "Hari ini panas sekali ya, Mas Bima. Pasti lelah keliling," kata Anissa sambil menyiram tanaman di halaman. "Sudah biasa, Bu Guru. Yang penting dagangan habis," jawab Bima sambil tersenyum. Tangannya tak berhenti meracik. "Justru Bu Guru yang hebat. Sabar sekali mengajar anak-anak. Saya dulu paling tidak bisa diam di kelas." Anissa tertawa kecil. "Itu karena belum ketemu guru yang galak seperti saya." Percakapan-percakapan ringan itu menjadi oasis di tengah gurun kesepian Anissa. Ia mulai tahu bahwa Bima adalah tulang punggung keluarga, meneruskan usaha bakso almarhum ayahnya. Ia mulai tahu bahwa Bima punya mimpi sederhana,
yaitu punya warung bakso sendiri agar ibunya tak perlu lagi khawatir. Sebaliknya, Bima melihat Anissa bukan sebagai bu guru janda terhormat, tapi sebagai seorang wanita yang matanya sering terlihat lelah, yang senyumnya begitu mahal, namun begitu indah saat akhirnya terbit. Hingga suatu sore langit yang tadinya cerah tiba-tiba menggelap. Hujan turun begitu deras tanpa pengeringat. Anissa dan Brian sudah berada di dalam rumah, namun dari jendela ia melihat gerobak Bima berhenti mendadak di seberang jalan. Salah satu rodanya terperosok ke dalam lubang lumpur. Bima berusaha mendorongnya sekuat tenaga, tubuhnya basah kuyup namun gerobak itu tak bergeming. Hati Anissa tergerak. Tanpa pikir panjang, ia mengambil payung besar dan berlari keluar, menerobos hujan deras. "Mas Bima," panggil Anissa sambil memayungi kepalanya. "Bu guru, jangan, nanti ibu basah." "Sudah terlanjur," balas Anissa, napasnya sedikit tersenggal. "Ayo, tinggalkan saja dulu gerobaknya. Berteduh di teras ya." Bima ragu sejenak menatap penampilannya yang kotor dan basah, lalu menatap Anissa yang rapi. Namun petir yang menyambar di kejauhan seolah menjadi keputusan akhir. Ia mengangguk. Di teras rumah yang kering, mereka duduk di kursi rotan, terpisahkan oleh sebuah meja kecil. Hujan di luar menjadi musik latar belakang. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara tanpa ada gerobak bakso di antara mereka. "Maaf jadi merepotkan, Bu," ucap Bima merasa tidak enak. "Tidak apa-apa, anggap saja bayaran untuk bonus bakso yang selalu Mas berikan pada Rian," jawab Anissa lembut. Hening sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu Bima berkata, "Ibu orang baik, sangat baik." Anissa menatap Bima. "Kamu juga pekerja keras. Saya kagum dengan anak muda yang tidak gengsi seperti kamu." Di sanalah, di tengah deru hujan sore itu, sesuatu yang lebih dalam mulai tumbuh. Bima menceritakan tentang resep rahasia bakso ayahnya, tentang cita-citanya dengan Anissa. Untuk pertama kalinya bercerita tentang betapa sepinya rumah itu di malam hari. Mereka tidak sadar, dari balik jendela rumah seberang, sepasang mata mengawasi mereka dengan tajam. Itu adalah Bu Ratih, tetangga paling ingin tahu di kompleks itu. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis. "Oh, jadi begini kelakuan sang guru teladan kalau tidak ada yang melihat," desisnya pada diri sendiri, matanya berkilat-kilat. Hujan sore itu tidak hanya membersihkan debu di jalanan, tetapi juga meruntuhkan sebagian dinding tak kasat mata di antara Anissa dan Bima. Keesokan harinya, saat gerobak Bima berhenti di depan rumah, suasana terasa berbeda. Tak lagi canggung, ada kehangatan yang mengalir dalam tatapan mereka. Namun, mereka sadar, sepasang mata di kampung itu lebih tajam dari elang, dan dinding rumah lebih tipis dari kertas. Suatu hari, saat menyerahkan uang kembalian, Bima dengan sengaja menyelipkan secari kertas kecil yang terlipat rapi. "Bu, ini nomor WhatsApp saya," bisiknya cepat. Matanya melirik ke kanan dan kiri. "Siapa tahu, kalau ibu mau pesan bakso untuk acara arisan atau kumpul-kumpul di sekolah, bisa lebih mudah." Anissa merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia tahu itu hanya sebuah alasan, sebuah pintu yang ditawarkan Bima untuk masuk ke dunia yang lebih pribadi. Malam itu, setelah Rian tertidur, Anissa menatap kertas kecil di tangannya. Dengan jari sedikit gemetar, ia menyimpan nomor itu dengan nama Bima Bakso. Ia ragu sejenak, lalu memberanikan diri mengirim pesan pertama. "Anissa, terima kasih untuk baksonya tadi, Mas. Rian suka sekali." Tak sampai semenit, balasan masuk. "Bima Bakso." "Sama-sama Bu Guru, senang kalau Rian suka." "Ibu sendiri sudah makan malam?" Pesan sederhana itu, "Ibu sendiri sudah makan malam?" Entah kenapa terasa seperti pelukan hangat bagi jiwa Anissa yang lama membeku. Sejak itu, ponselnya menjadi taman rahasia mereka. Di siang hari mereka adalah guru dan tukang bakso. Tapi di malam hari, di dunia digital yang senyap, mereka adalah Anissa dan Bima. Obrolan mereka mengalir seperti sungai yang menemukan jalannya. Dari sekedar "selamat pagi, semangat ngejarnya" dari Bima, hingga "hati-hati di jalan, semoga dagangannya laris manis" dari Anissa. Perlahan tapi pasti, mereka mulai membagikan potongan-potongan kehidupan mereka.
Bima mengirim foto ban gerobaknya yang kempes dengan emoji menangis. Anissa membalas dengan foto tumpukan buku ulangan murid-muridnya yang harus dikoreksi. Mereka menjadi tempat berkeluh kesah satu sama lain. Anissa menemukan tawa dalam cerita-cerita Bima tentang pelanggan yang aneh-aneh. Bima menemukan ketenangan dalam nasihat-nasihat lembut Anissa. Anissa mulai sering tersenyum sendiri saat menatap layar ponselnya. Senyum yang begitu lepas, yang bahkan Rian pun perhatikan. "Ibu kenapa senyum-senyum lihat HP? Kayak Rian kalau nonton kartun," celetuk Rian polos. Keceriaan baru Anissa ini tak luput dari pengamatan Bu Ratih. Di warung sayur, di pos ronda atau saat arisan RT, Bu Ratih mulai menabur benih-benih curiga dengan sangat lihai. Lihat deh Bu Anissa sekarang, wajahnya makin berseri-seri aja ya, kayak orang lagi jatuh cinta," ujarnya pada kerumunan ibu-ibu, nadanya seolah memuji padahal penuh racun. "Masa sih? Siapa ya kira-kira? Kasian kan sudah lama sendirian," sahut yang lain langsung terpancing. "Nggak tahu deh. Tapi itu si tukang bakso yang muda itu kok ya sering banget berhenti lama di depan rumahnya. Mana pas jadwalnya?" Gosip itu mulai merayap dari satu telinga ke telinga lain, menjadi bisik-bisik yang membuat Anissa merasa punggungnya selalu diawasi. Sementara itu, hubungan Anissa dan Bima di dunia maya terasa semakin dalam, namun juga semakin menyiksa. Mereka rindu untuk berbicara tanpa perantara layar. Setelah berhari-hari mengumpulkan keberanian, Bima mengirim pesan yang membuat jantung Anissa berhenti sejenak. "Bu, kalau saya ajak ketemu, apa Ibu mau? Bukan di dekat rumah, di tempat yang jauh, yang aman. Saya cuma ingin bicara langsung." Anissa dilanda perang batin. Akal sehatnya berteriak, "Jangan!" Reputasinya sebagai guru terhormat dipertaruhkan. Tapi hatinya, yang telah lama merindukan percakapan nyata, berbisik, "Pergilah." Akhirnya ia setuju. Mereka memilih bertemu di sebuah taman kota yang remang-remang di hari Sabtu malam. Anissa berbohong pada Rian, mengatakan ia ada rapat mendadak dengan wali murid. Dengan jantung berdebar kencang, ia mengendarai motornya ke tempat yang telah disepakati. Bima sudah menunggu di bawah pohon besar, mengenakan kemeja bersih yang sedikit kebesaran. Ia tampak sangat gugup. Mereka duduk di bangku taman yang dingin, menjaga jarak, canggung. "Terima kasih sudah mau datang, Bu," kata Bima, suaranya parau. "Panggil Anissa saja kalau tidak ada siapa-siapa," jawab Anissa pelan. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Lalu, Bima mengeluarkan sesuatu dari dalam tas selepangnya. Bukan bunga, bukan coklat, melainkan sebuah buku resep masakan yang sedikit usang. "Saya bingung mau kasih apa," ucap Bima sambil menyodorkan buku itu. Tangannya gemetar. "Saya tidak punya apa-apa, Bu." Nisa, cuma ini yang saya punya. Ini buku resep almarhum bapak saya. Mungkin kamu suka." Anissa terpana. Ia menerima buku itu. Jari-jarinya menyentuh sampul yang lusuh. Ini bukan sekedar buku. Ini adalah warisan. Sebuah kepercayaan. Matanya terasa panas. Hadiah paling tulus yang pernah ia terima. "Terima kasih Bima. Ini sangat berarti," bisiknya. Saat momen rapuh itu terjadi, mereka tidak sadar bahwa sebeberapa meter dari sana, di seberang jalan, sebuah mobil berhenti. Di dalamnya, Bu Ratih yang kebetulan lewat setelah dari rumah saudaranya, membelalakan mata. "Bendarkan dugaanku?" desisnya. Ia tidak berhasil memotret dengan jelas, tapi ia sudah melihat cukup. Ia punya amunisi. Beberapa hari kemudian, di warung sayur Empok Minah, Anissa bertemu dengan Bu Ratih. Kali ini Bu Ratih tidak lagi menyindir halus. Ia menyerang langsung dengan senyum manis yang mematikan. "Wah, Bu Guru Anissa belanja juga," sapanya cukup keras hingga beberapa ibu lain menoleh. "Kelihatannya sekarang sering keluar malam ya. Sibuk banget urusannya. Apa jangan-jangan sudah ada pengganti almarhum?" Anissa hanya tersenyum tipis, mencoba mengabaikan. Tapi Bu Ratih mendekat, berbisik di telinganya, namun dengan volume yang masih bisa didengar orang di sekitar. "Nggak apa-apa kok Bu, wajar. Tapi ya pilih-pilihlah, cari yang sepadan. Jangan sampai dapatnya yang lebih mudah, lebih segar," katanya sambil menekan kata segar dengan nada yang sangat merendahkan, seolah membandingkan Bima dengan barang dagangan. Dunia Anissa seakan berhenti berputar.
Wajahnya pucat pasi. Hinaan itu menusuk langsung ke jantungnya. Ia tak sanggup menjawab. Dengan tangan gemetar, ia membayar sayurannya dan bergegas pergi meninggalkan Bu Ratih yang tersenyum penuh kemenangan di belakangnya. Di sepanjang jalan pulang, air mata yang ia tahan akhirnya tumpah. Badai itu baru saja dimulai. Sindiran pedas Bu Ratih di warung sayur hanyalah percikan api pertama. Anissa tidak tahu bahwa di belakangnya Bu Ratih telah menyiapkan sebuah bom waktu. Kegagalan Bu Ratih mendapatkan foto yang jelas di taman kota tidak membuatnya menyerah. Ia menjadi detektif amatir yang penuh dendam, setiap hari mengawasi gerak-gerik Anissa dan Bima, menunggu satu kesalahan kecil. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Suatu malam, Bima memberanikan diri datang ke rumah Anissa. Bukan dengan gerobaknya, melainkan berjalan kaki, menyelinap lewat gang belakang yang sepi. Alasannya, ia ingin mengantarkan pesanan bakso beku dalam jumlah besar yang dipesan Anissa untuk acara sekolah. Itu alasan yang masuk akal, tapi waktu kedatangannya yang sudah larut malam adalah sebuah kecerobohan. Ia hanya ingin bertemu Anissa sebentar, menyerahkan titipan, dan bertukar beberapa patah kata tanpa gangguan. Mereka berbicara di teras belakang yang remang-remang, tempat yang mereka anggap paling aman. Anissa baru saja menerima kiriman paket buku untuk perpustakaan sekolah, dan Bima dengan sigap membantunya mengangkat kardus-kardus berat itu ke dalam. Saat Bima hendak pamit, kakinya tak sengaja tersandung tumpukan buku, membuatnya kehilangan keseimbangan. Refleks, Anissa mengulurkan tangan untuk menahannya. Untuk beberapa detik yang krusial, mereka berdiri sangat dekat. Tangan Anissa di lengan Bima, wajah mereka hanya berjarak beberapa jengkal. Klik. Sebuah kilatan cahaya dari ponsel menyambar dari celah pagar bambu di kejauhan. Keduanya terlonjak kaget. Bima segera menarik diri, wajahnya pucat. "Ada orang," bisiknya panik. Anissa merasakan darahnya surut dari wajahnya. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Mereka tahu siapa pelakunya. Keesokan paginya, bom itu meledak. Di grup WhatsApp warga RT 05 Guyup Rukun, sebuah foto terkirim. Fotonya buram, gelap, dan diambil dari sudut yang aneh, tapi cukup jelas untuk mengenali siluet Anissa dan Bima dalam posisi yang ambigu, tampak seperti hendak berpelukan di teras rumah pada malam hari. Di bawah foto itu, Bu Ratih menulis caption yang membakar. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud ikut campur urusan rumah tangga orang. Tapi, sebagai warga yang peduli moral lingkungan, saya merasa perlu membagikan ini. Beginilah kelakuan guru teladan kita jika malam tiba, menyelipkan seorang pemuda ke dalam rumahnya. Apa ini pantas? Bagaimana nasib anak-anak kita jika dididik oleh orang seperti ini? Mohon pencerahannya." Ponsel Anissa berdenting tanpa henti. Notifikasi dari grup WhatsApp itu terasa seperti 1000 jarum yang menusuknya. Ia membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Dunianya runtuh seketika. Para tetangga yang biasanya menyapanya dengan hormat, kini mengirim emoji terkejut, emoji berpikir, dan beberapa bahkan mulai mengetik komentar-komentar pedas yang menyudutkan. Gosip itu menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Di sekolah, suasana menjadi dingin. Para guru yang biasanya akrab, kini hanya memberinya anggukan canggung. Orang tua murid yang berpapasan dengannya di gerbang sekolah saling berbisik, melemparkan pandangan menghakimi. Puncaknya, Bapak Kepala Sekolah, pria paruh baya yang selalu memuji dedikasinya, memanggilnya ke ruangannya. "Bu Anissa," tatanya dengan nada berat, tanpa menatap matanya. "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan saya tidak mau menghakimi. Tapi rumor ini sudah sampai ke telinga Dewan Komite.
Ini menyangkut nama baik sekolah. Saya harap ibu bisa mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah pribadi ibu secepatnya." Kata menyelesaikan itu terdengar seperti sebuah ultimatum. Anissa keluar dari ruangan itu dengan perasaan hampa. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam semalam hanya karena sebuah foto buram dan fitnah keji. Dampak badai itu juga menghantam Bima dengan keras. Gerobak baksonya yang biasanya dikerumuni pelanggan, kini sering ia dorong dalam kesunyian. Beberapa ibu yang dulu menjadi pelanggan setianya, kini terang-terangan membuang muka saat ia lewat. Suatu hari, segerombolan pemuda kampung sengaja mencegatnya. "Woi tukang bakso, enak ya sekarang mainannya Bu Guru Janda," ejek salah satu dari mereka, diiringi tawa yang lain. Bima hanya mengepalkan tangannya di sisi tubuh, menahan amarah yang membuncah, lalu mendorong gerobaknya pergi. Hatinya sakit, bukan karena hinaan itu, tapi karena rasa bersalah yang luar biasa. Ia merasa telah menyeret Anissa, wanita yang diam-diam ia kagumi, ke dalam kubangan lumpur ini. Malam itu, tekanan yang tak tertahankan membuatnya melakukan hal yang paling ia takuti. Ia menelpon Bima. "Bima," suaranya bergetar. "Kita harus bicara." Mereka bertemu lagi di tempat yang sama, di taman kota yang sepi, namun kali ini suasananya begitu berat dan menyakitkan. Anissa tidak bisa berhenti menangis. "Lihat apa yang terjadi. Semuanya hancur. Karirku, nama baikku, semua karena aku egois." "Ini bukan salahmu, Nis. Ini salahku," potong Bima, suaranya penuh penyesalan. "Saya harusnya tidak pernah mendekatimu. Saya yang sudah membuat hidupmu berantakan." "Tidak ada gunanya menyalahkan siapapun sekarang," kata Anissa menyeka air matanya dengan kasar. Ia menatap Bima dengan mata yang merah dan bengkak. "Aku tak bisa lagi, Bima," lanjut Anissa dengan suara yang hampir tak terdengar. "Tolong menjauhlah dariku. Lupakan aku. Demi kebaikanku, demi kebaikan anakku." Bima terpaku. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa omongan orang tidak penting, bahwa mereka bisa melewati ini bersama. Tapi melihat Anissa yang begitu hancur dan rapuh, ia tidak sanggup. Dengan hati yang remuk, ia hanya bisa mengangguk pelan. "Jika itu yang kamu mau," bisiknya lirih. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Anissa yang menangis sendirian di bangku taman yang dingin. Keduanya kembali ke dunia mereka masing-masing, dunia yang kini terasa lebih sepi dan kelam dari sebelumnya. Badai itu telah berhasil memisahkan mereka. Kepergian Bima dari hidup Anissa tidak serta-merta meredakan badai. Justru sebaliknya, Anissa kini harus menghadapi puing-puing kehancurannya seorang diri. Rumah yang tadinya terasa sepi, kini menjadi penjara yang menyesakan. Setiap sudut mengingatkannya pada percakapan rahasia di ponsel, pada tawa Bima saat membantu mengangkat kardus, pada kehangatan yang kini telah sirna. Ia kembali mengenakan topeng Bu Guru Anissa yang sempurna, namun kini topeng itu terasa 100 kali lebih berat. Senyumnya kaku, langkahnya gontai, dan matanya kehilangan binar. Rian adalah orang pertama yang merasakan perubahan itu. Sore hari tak lagi ada suara ting-tong yang ditunggu-tunggu. Meja makan terasa lebih hening. "Ibu, kok Mbak So nggak pernah lewat lagi?" tanya Rian suatu hari, mulutnya penuh dengan nasi. Anissa tersentak, hatinya seperti diremas. Mungkin Om Bima sudah pindah jualan ke tempat lain, sayang," jawabnya, berusaha terdengar setenang mungkin. "Kenapa pindah? Bakso di sini kan laku, Bu." Rian menatapnya dengan tatapan polos yang menusuk. "Apa ibu marahin Om Bakso ya? Ibu jahat sama Om Bakso?" Pertanyaan itu yang keluar dari mulut mungil anaknya sendiri menghantam Anissa lebih keras daripada semua gosip dan hinaan dari para tetangga. Jahat?
Apakah ia jahat? Ia hanya mencoba melindungi anaknya, melindungi pekerjaannya, melindungi sisa-sisa kehormatannya. Tapi dengan melakukan itu, ia telah membuang satu-satunya percikan kebahagiaan yang ia temukan setelah bertahun-tahun. Ia mengorbankan hatinya demi memuaskan mulut-mulut kejam di luar sana. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Kata-kata Rian terus terngiang di kepalanya. Ia berjalan ke kamar anaknya, memandangi wajah damai Rian yang tertidur pulas. Ia sadar kebahagiaan Rian tidak hanya terletak pada ibu yang punya reputasi baik, tapi juga pada ibu yang jujur pada dirinya sendiri. Ibu yang bisa tertawa lepas. Selama ini ia berjuang menjaga citra demi Rian, tapi ia lupa bertanya, apakah citra itu yang membuat Rian bahagia? Jawabannya ada pada wajah murung anaknya setiap sore. Sebuah kesadaran baru mulai merayap ke dalam hatinya. Mengapa ia harus membiarkan orang-orang seperti Bu Ratih mendikte jalan hidupnya? Mengapa ia harus hidup dalam kepura-puraan dan kesepian hanya untuk mendapatkan stempel terhormat dari masyarakat? Kebahagiaan itu haknya. Dan Bima, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, adalah bagian dari kebahagiaan itu. Ia tidak mau lagi menjadi korban. Ia memilih untuk berjuang. Keesokan sorenya, Anissa melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia sengaja duduk di teras rumahnya menunggu. Ia tidak tahu apakah Bima akan lewat atau tidak, tapi ia harus mencoba. Sekitar pukul 4, dari kejauhan ia mendengar suara yang dirindukannya. Ting tong, ting tong. Suara itu terdengar ragu-ragu dan lebih pelan dari biasanya. Bima mendorong gerobaknya dengan kepala menunduk, sengaja mempercepat langkahnya saat mendekati rumah Anissa, berniat untuk segera berlalu. Tapi sebuah suara yang tegas dan lantang menghentikan langkahnya. "Bima, tunggu!" Bima berhenti seketika. Ia mengangkat kepalanya dan melihat Anissa berdiri di depan pagarnya, menatap lurus ke arahnya. Pada saat yang bersamaan, seperti sudah diatur oleh takdir, beberapa tetangga sedang berkumpul di pos kamling di seberang jalan. Di antara mereka, tentu saja ada Bu Ratih yang langsung memasang wajah penuh kemenangan, siap menyaksikan drama babak akhir. Semua mata tertuju pada Anissa dan Bima. Suasana menjadi hening. Anissa menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak lagi menunduk. Ia berjalan pelan-pelan ke tengah jalan, tatapannya menyapu kerumunan tetangganya sebelum akhirnya berhenti pada Bu Ratih. "Ibu-ibu sekalian, saya tahu apa yang kalian bicarakan tentang saya di belakang saya. Saya tahu foto apa yang kalian sebar dan hinaan apa yang kalian lontarkan." Bu Ratih menyeringai. "Loh, memangnya ada yang salah, Bu Guru? Kami kan hanya peduli." Anissa tersenyum tipis, senyum yang bukan lagi senyum kekalahan. "Terima kasih atas kepedulian Anda, Bu Ratih," katanya. Lalu ia melanjutkan, suaranya semakin kuat. "Ya, saya seorang janda, dan ya, saya dekat dengan Bima. Dia pemuda yang baik, tulus, dan seorang pekerja keras. Dia tidak pernah memandang saya sebagai janda yang kesepian, tapi sebagai seorang wanita. Dia membuat saya dan anak saya bahagia. Sekarang saya tanya, apakah itu sebuah kejahatan?" Kerumunan itu terdiam. Bu Ratih merasa posisinya terancam, maju selangkah. "Tidak pantas, kamu itu guru, panutan. Mau ditaruh di mana mukamu kalau bersanding dengan tukang bakso?" teriaknya, wajahnya memerah karena marah. Disinilah momen pembalasan itu terjadi. Anissa tidak lagi gentar. Ia menatap Bu Ratih tepat di matanya, dengan ketenangan yang mengejutkan. Muka saya akan saya taruh di tempatnya, Bu Ratih, di wajah saya. Dan saya lebih memilih muka saya ini dihina oleh orang seperti Anda karena mencintai orang yang tulus, daripada dipuji-puji tapi harus hidup dalam sangkar gengas kepura-puraan dan kesepian. Kebahagiaan saya, kebahagiaan anak saya, itu bukan urusan Anda." Ucapan itu telak menghantam Bu Ratih. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini pias karena malu. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Anissa tidak mempedulikannya lagi. Ia berbalik dan berjalan mendekati Bima yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh kekaguman dan tak percaya. Di depan semua orang, di tengah jalanan kampung itu,
Anissa mengulurkan tangannya. "Bima, maafkan aku," katanya lembut, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Aku sudah salah. Aku tidak mau lagi bersembunyi. Aku memilih untuk bahagia. Kamu mau kan berjuang bersama aku?" Air mata akhirnya menetes di pipi Bima. Bukan air mata kesedihan, tapi kelegaan. Tanpa ragu, ia melepaskan pegangan gerobaknya dan menyambut uluran tangan Anissa. Ia menggenggam tangan itu erat, seolah tak akan pernah melepaskannya lagi. "Aku mau, Nisa. Aku selalu mau," jawabnya. Keajaiban kecil terjadi. Beberapa warga yang tadinya hanya menonton dalam diam mulai tersenyum. Seorang bapak tua bertepuk tangan pelan, diikuti oleh beberapa ibu lain. Mereka melihat bukan lagi skandal, melainkan keberanian dan ketulusan. Bu Rati dan para penggosip lainnya hanya bisa menunduk malu dan satu persatu membubarkan diri. Sore itu di teras rumahnya, Anissa, Bima, dan Rian duduk bersama. Mereka makan bakso dari mangkuk yang sama, tertawa lepas seolah tak ada beban di dunia. Mereka tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Mungkin masih akan ada bisik-bisik, tapi mereka tidak lagi peduli. Karena saat itu, mereka telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar reputasi. Kebahagiaan yang jati yang mereka perjuangkan sendiri. Genggaman tangan di tengah jalan itu menjadi proklamasi tanpa suara. Esok paginya, udara di kampung terasa berbeda. Saat Anissa berjalan mengantar Rian ke sekolah, ia tidak lagi menundukkan kepala. Ia berjalan dengan punggung tegap, senyumnya tulus, siap menghadapi tatapan apapun. Dan yang ia dapatkan adalah sebuah kejutan. Beberapa ibu yang kemarin hanya berani berbisik, kini menyapanya dengan senyum canggung. "Pagi, Bu Anissa." Seorang bapak tua yang sedang menyapu halaman mengacungkan jempolnya diam-diam saat Anissa lewat. Benteng gosip itu telah runtuh, digantikan oleh rasa segan dan sedikit kekaguman atas keberaniannya. Di sisi lain, Bima merasakan perubahan yang sama. Gerobaknya yang beberapa hari terakhir terasa begitu berat, kini ia dorong dengan langkah yang lebih ringan. Pelanggan mulai kembali. Seorang ibu yang dulu membuang muka, kini memanggilnya. "Mas Bima, baksonya satu ya, yang pedas." Saat Bima menyerahkan mangkok, ibu itu menambahkan, "Salut saya sama sampean dan Bu Guru, jangan dengarkan omongan orang." Bima hanya bisa tersenyum. Hatinya terasa hangat. Ia tahu pertempuran terbesar telah mereka menangkan. Sementara itu, Bu Rati merasakan dunianya terbalik. Ia yang tadinya menjadi pusat informasi, kini dihindari. Saat ia mencoba memulai topik baru di warung sayur, ibu-ibu lain hanya menjawab sekenanya, lalu mencari alasan untuk pergi. Senjatanya, lidah tajamnya telah tumpul. Ia menjadi ratu tanpa kerajaan, terisolasi dalam kebencian yang ia ciptakan sendiri. Hubungan Anissa dan Bima kini tak lagi bersembunyi di balik layar ponsel atau pertemuan di taman yang gelap. Mereka adalah pasangan. Sore hari, Bima akan memarkir gerobaknya di depan rumah Anissa dan mereka akan duduk di teras mengobrol sambil mengawasi Rian yang bermain sepeda. Mereka tidak lagi peduli pada tatapan sinis yang mungkin masih tersisa. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras setelah Rian tidur, Anissa menatap Bima dengan serius. "Bima, kamu pernah bilang kalau mimpimu adalah punya warung bakso sendiri kan?" Bima mengangguk. "Itu mimpi almarhum bapak juga. Tapi ya, modalnya besar Nisa. Aku harus nabung bertahun-tahun lagi." Anissa tersenyum. "Kamu punya resep terbaik dan semangat yang luar biasa. Aku punya sedikit tabungan peninggalan almarhum suamiku. Dan aku bisa bantu membuat proposal bisnis, menghitung anggaran, dan mencari pinjaman modal usaha kecil ke bank." Ia meletakkan tangannya di atas tangan Bima. "Kita bangun mimpi itu bersama." Mata Bima berkaca-kaca. Selama ini ia merasa dirinya hanyalah seorang tukang bakso. Tapi Anissa melihatnya lebih dari itu. Anissa melihat potensinya, menghargai mimpinya. Sejak saat itu, mereka menjadi tim yang tak terpisahkan. Siang hari, Anissa mengajar dan Bima berjualan. Malam hari,
Meja makan mereka dipenuhi oleh kertas-kertas berisi hitungan, denah warung sederhana, dan daftar menu. Rian pun ikut bersemangat menggambar logo warung bakso impian mereka dengan krayon warna-warni. Mereka menemukan sebuah ruko kecil yang sudah lama kosong di pinggir jalan utama desa. Dengan modal gabungan dan pinjaman yang berhasil disetujui berkat proposal rapi buatan Anissa, mereka menyewa tempat itu. Setiap akhir pekan mereka gotong royong membersihkan dan mengecatnya. Bima menangani pekerjaan tukang yang berat, Anissa mendekorasi dengan sentuhan selera gurunya yang rapi dan bersih. Rian bertugas sebagai mandor cilik yang menebar tawa. 6 bulan kemudian hari itu pun tiba. Sebuah spanduk sederhana terpasang di depan ruko yang kini tampak cerah dan mengundang. Tulisannya bukan sekedar warung bakso Bima. Anissa telah memilihkan nama yang lebih dalam. Di spanduk itu tertulis Warung Bakso Persimpangan Takdir. Acara pembukaan sederhana itu dihadiri oleh banyak orang. Tetangga yang dulu mendukung mereka dalam diam, kini datang membawa senyum dan ucapan selamat. Murid-murid Anissa datang bersama orang tua mereka. Dan yang paling mengejutkan, Bapak Kepala Sekolah datang menjabat tangan Bima dengan erat dan berkata pada Anissa, "Saya bangga punya guru seperti Anda." Itu adalah pengakuan tertinggi yang menghapus semua luka lama. Dari seberang jalan, Bu Rati hanya bisa memandang keramaian itu dari balik gorden jendela rumahnya. Wajahnya penuh penyesalan. Ia melihat kebahagiaan yang nyata. Kebahagiaan yang tidak bisa ia hancurkan karena dibangun di atas fondasi ketulusan dan keberanian di persimpangan takdir mereka. Adegan terakhir adalah pemandangan di dalam warung yang sibuk. Bima dengan sigap meracik bakso di dapur terbuka, senyum bangga tak lepas dari wajahnya. Anissa dengan celemek melingkar di pinggangnya, berdiri di meja kasir, menyapa pelanggan dengan ramah. Dan Rian dengan seragam sekolah yang masih melekat, dengan riang membantu mengelap meja yang baru saja kosong. Mereka bertiga dalam bingkai cahaya lampu warung yang hangat, tampak seperti sebuah keluarga yang utuh dan sempurna. Mereka tidak hanya menjual semangkuk bakso, mereka menyajikan sepiring kisah tentang cinta yang tak mengenal kasta, tentang keberanian melawan penghakiman, dan tentang kebahagiaan sejati yang mereka rebut dan bangun dengan tangan mereka sendiri di persimpangan takdir mereka.